Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Nanda Narendra Mufano, SE.E.M.M. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia Aulia Darmanto dengan NIM 2422188 dari kelas MAN 4B akan mempresentasikan tentang sistem saraf bisnis, sinergi, teknologi, dan evaluasi kinerja dalam efisiensi operasional. Melalui materi ini, saya akan melihat bagaimana teknologi modern bukan hanya membantu perusahaan bekerja lebih cepat, tetapi juga bagaimana hasil dari penggunaan teknologi tersebut harus terus dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya di sini ada tujuan presentasi. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan hubungan antara dua hal yang sangat penting dalam manajemen operasional, yaitu teknologi dan evaluasi kerja. Saat ini, hampir semua perusahaan menggunakan teknologi seperti AI atau Internet of Things, Big Data, hingga sistem ERP. Namun, pengguna teknologi saja sebenarnya belum cukup. Perusahaan juga harus mengetahui apakah teknologi tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas atau tidak, atau mengurangi biaya atau tidak, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau tidak. Karena itulah evaluasi itu harus tetap dijalankan untuk menjadi alat ukur apakah investasi teknologi yang dilakukan perusahaan benar-benar memberikan hasil sesuai tujuan bisnis. Jadi inti dari presentasi ini adalah bahwa teknologi menjadi penggerak perubahan, sedangkan evaluasi kinerja menjadi alat untuk memastikan perubahan tersebut berjalan ke arah yang benar. Di slide 3 ada gambaran umum materi. Pada slide ini terdapat peta konsep yang berbentuk siklus. Jadi, siklus ini menunjukkan bahwa seluruh proses dalam perusahaan saling berhubungan. Pertama, ada perusahaan yang memanfaatkan teknologi seperti Big Data, AI, dan IoT untuk mengumpulkan, menghubungkan, dan menganalisis data untuk insight yang lebih baik. Teknologi tersebut kemudian diintegrasikan melalui ERP dengan otomatisasi sehingga aktivitas operasional menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, hasil dari proses tersebut menghasilkan output strategis. Misalnya, biaya produksi itu menjadi menurun, kualitas produk meningkat, dan pelayanan menjadi lebih baik. Selanjutnya itu, dari output strategis kita ke evaluasi kerja. Dari KPI, BSC, Six Sigma, dan TQM. Mengukur kinerja secara komprehensif, meningkatkan gap dan akar masalah, memastikan kualitas dan keputusan pelanggan. Jadi, menggunakan berbagai metode evaluasi seperti ini, setelah dievaluasi, perusahaan mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi itu kemudian digunakan untuk meningkatkan kembali sistem teknologi. Jadi diputar kembali untuk teknologi sehingga tercipta proses perbaikan yang terus berulang atau continuous improvement. Selanjutnya ada digitalisasi, pergeseran cara perusahaan melihat dan bertindak. Di sini bisa dilihat ada tabelnya. Jadi digitalisasi itu bukan hanya berarti mengganti pekerjaan manual menjadi pekerjaan komputer ya. Digitalisasi itu perubahan cara mengambil keputusan. Jadi contohnya mungkin dulu perusahaan sering mengambil keputusan berdasarkan pengalaman atau laporan yang baru tersedia beberapa hari kemudian. Kalau sekarang karena ada AI, ada Big Data, dan IoT, perusahaan dapat memperoleh data secara real time gitu. Kayak misalnya perusahaan dapat mengetahui jumlah stok, kondisi mesin, tingkat penjualan, terus perilaku pelanggan. Jadi bisa mengetahui itu secara langsung. Selanjutnya ada rantai pasok sebagai sistem saraf terpusat. Jadi di sini ada analogi struktural. Pada saat ini digunakan sebagai analogi yang cukup menarik ya.
untuk perusahaan diibaratkan seperti tubuh manusia. ERP dan cloud berfungsi sebagai otak uh, karena menjadi pusat pengelolaan seluruh informasi perusahaan. Jadi semua informasi perusahaan itu terletak di ERP dan cloud. Jadi ERP dan cloud ini kemudian ada IoT dan sensor berfungsi seperti saraf sensorik yang mengirimkan informasi dari lapangan, misalnya kondisi mesin, stok barang, ataupun proses produksi gitu. Selanjutnya ada robot industri atau yang dijadiin otot penggerak ya. Saya mengambil contoh seperti otot penggerak karena diibaratkan sebagai otot karena mereka yang menjalankan pekerjaan secara fisik dan otomatis. Jadi semua bagian tersebut saling terhubung sehingga informasi itu mengalirnya itu jauh lebih cepat dari awal sampai akhir nanti pasok. Selain itu, ada slide 4 tentang 4 lensa untuk menilai kinerja. Setelah perusahaan menggunakan teknologi, langkah berikut adalah cara untuk mengukur keberhasilannya. Ada 4 metode. Yang pertama itu ada KPI atau Key Performance Indicator. KPI ini digunakan untuk mengukur apakah target itu telah tercapai, misalnya jumlah produksi, waktu pengiriman, atau tingkat kepuasan dari pelanggan. Yang kedua itu ada balance scorecard, menilai keseimbangan strategi di tempat perspektif. Jadi berbeda dengan KPI yang hanya melihat hasil tertentu, balance scorecard ini menilai perusahaan dari 4 perspektif, yaitu dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga itu ada TQM atau Total Quality Management, yaitu menilai kualitas melalui budaya kerja kolektif. Jadi TQM ini menekankan bahwa kualitas merupakan tanggung jawab seluruh karyawan, bukan hanya sebagai quality control. Dan yang terakhir itu ada Six Sigma yang menilai presisi melalui pendekatan statistik. Selanjutnya itu ada siklus umpan balik roda yang tidak berhenti berputar. Slide ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan kegiatan yang cuma dilakuin sekali ya. Prosesnya itu mulai dari monitoring dan pelaporan. Kemudian perusahaan mengidentifikasikan apakah terdapat penyimpangan atau masalah. Jadi kita harus mendeteksi apakah ada kesalahan atau tidak untuk ke proses selanjutnya. Jika ditemukan masalah, maka dilakukan tindakan koreksi. Setelah itu, di sistem diperbaiki agar kesalahan yang sama tidak terulang ya. Kemudian ada proses kembali ke tahap monitoring. Siklus ini akan terus berlangsung sehingga perusahaan selalu berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bisnis. Selanjutnya itu ada integrasi materi, titik temu, 2 kekuatan. Di slide ini, teknologi berperan sebagai katalisator sistem ERP dan otomatisasi sebagai mesin pemproses. Keduanya melahirkan output strategis berupa agilitas. Selanjutnya ada studi kasus ketika kecepatan pasar berbenturan dengan keterbatasan lini produk. Sebuah perusahaan manufaktur otomotif EV dihadapkan pada target volume produksi tinggi dengan variasi produk rendah, namun proses perakitan manual dan biaya tenaga kerja fluktuatif menjadi penghambat utama. Jadi masalah utama di sini adalah kecepatan produksi tidak sebanding dengan permintaan pasar, kendala ketergantungan tinggi pada tenaga kerja manual, dampaknya biaya sulit diprediksi, standarisasi dan produk rendah. Pada studi kasus ini terdapat sebuah perusahaan manufaktur ya dengan keadaan listrik atau EV. Permintaan pasar sangat tinggi sehingga perusahaan dituntut meningkatkan kapasitas produksi. Namun perusahaan masih mengandalkan proses perakitan manual. Jadinya kecepatan produksi tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Selain itu perusahaan sangat
bergantung pada tenaga kerja sehingga biaya produksi sering berubah-ubah. Karena proses manual juga, kualitas produk menjadi kurang konsisten. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka perusahaan dapat kehilangan pelanggan karena waktu pengiriman jadi lebih lama dan biaya produksi semakin tinggi. Jadi kita akan menganalisis kasus, menimbang solusi dan konsekuensinya. Jadi dari permasalahan ini, solusi yang ditawarkan adalah menerapkan robot industri dan sistem produksi modular. Jadi apa sih industri ini? Robot industri ini robot yang mampu mengerjakan pekerjaan yang bersifat berulang dan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sedangkan sistem modular punya proses produksi menjadi lebih fleksibel sehingga lebih mudah meningkatkan kapasitas ketika permintaan meningkat. Ada rekomendasi dan solusi dari seluruh pembahasan ini. Jadi ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu tentang perusahaan sebaiknya itu nerapin teknologi ini secara bertahap dan mempertimbangkan return of investment atau yang biasa kita sebut itu dengan ROI, sehingga investasi benar-benar memberikan keuntungan. Kedua, gunakan balance scorecard agar seluruh KPI tetap selaras dengan visi perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan itu harus membangun budaya continuous improvement sehingga seluruh karyawan ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas. Dan yang terakhir itu, perusahaan perlu memperhatikan keamanan cyber serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia karena teknologi yang canggih tetap membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan maupun diberikan masukan, saya dengan senang hati akan menjawab sesuai kemampuan saya. IoT. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah mengapa IoT diibaratkan sebagai saraf sensorik bagi sebuah bisnis? Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, saya ingin bertanya, apa masalah utama pada studi kasus perusahaan manufaktur EVI? Itu baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki tentang apa tadi IoT diibaratkan sebagai sistem saraf sensorik. Mengapa IoT diibaratkan sebagai saraf sensorik? Oke, baik. Jadi IoT atau Internet of Things itu diibaratkan sebagai saraf sensorik itu karena mempunyai fungsi yang hampir sama kayak sistem saraf sensorik pada tubuh manusia. Saya ngambil contoh ke dalam tubuh manusia karena saraf sensorik tubuh manusia itu sangat luar biasa dalam bertugas untuk mendeteksi berbagai rangsangan seperti panas, dingin, sentuhan, atau rasa sakit, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke otak agar dapat diproses dan menghasilkan keputusan atau tindakan yang lebih tepat. Gitu juga dengan IoT dalam sebuah perusahaan. IoT sendiri tuh dari berbagai sensor itu yang dipasang pada mesin, kendaraan, gudang, atau peralatan produksi untuk mengumpulkan data secara real-time itu, data yang dikumpulkan itu tuh bisa berupa suhu mesin, jumlah stok, lokasi barang, kayak kecepatan, dan lain-lain lah. Informasi. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa teknologi itu punya peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT atau Artificial Intelligence AI, Big Data, ERP, serta sistem otomatisasi itu mampu mengubah proses kerja yang sebelumnya bersifat manual jadi lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data. Dengan adanya teknologi tersebut, perusahaan itu jadi dapat mengambil keputusan secara lebih akurat, lebih efisien, mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, jadi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Tapi
penerapan teknologi itu nggak jamin keberhasilan perusahaan. Setiap perubahan yang dilakukan tuh harus disertai dengan evaluasi kerja yang berkelanjutan agar perusahaan itu mengetahui apakah teknologi ini diterapkan dengan benar atau memberikan manfaat atau enggak kah, atau dengan tujuan bisnis kah atau apalah. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.